Termasuk AC Milan. UEFA beri surat peringatan kepada 3 klub Serie A. Rossoneri menjadi salah satu dari 3 klub Italia yang mendapatkan surat peringatan dari UEFA mengenai financial fair play. Sebab pada musim 2024-2025 mendatang, UEFA bakal mengubah lagi aturan tersebut setelah munculnya pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Pandemi COVID-19 yang merebak di berbagai belahan dunia 2 tahun lalu mempengaruhi semua klub sepak bola, tak terkecuali sepak bola Italia yang sangat merasakan dampak dari pandemi tersebut. UEFA selaku induk sepak bola Eropa telah meringankan beban klub yang ada di benua biru, mulai dari pemberian dana subsidi untuk membantu meringankan pengeluaran klub, sampai melonggarkan berbagai aturan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Salah satu aturan yang dilonggarkan oleh UEFA adalah financial fair play. UEFA sedikit menambah waktu monitoring keuangan tiap klub di Eropa, dari awalnya 3 tahun menjadi 4 tahun. Penambahan waktu itu diharapkan bisa membantu tiap klub di Eropa untuk mencari sponsor demi mendongkrak pemasukan mereka. Hal itu bertujuan agar klub-klub tersebut tidak tersandung dengan masalah financial fair play. Akan tetapi La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa ada 3 tim Italia yang diberi peringatan oleh UEFA mengenai financial fair play. 3 tim tersebut adalah AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma. Juventus bisa saja menyusul 3 tim tersebut jika mereka tidak dapat menyeimbangkan finansial klub lebih baik lagi. UEFA memberi surat peringatan tersebut karena aturan financial fair play bakal diubah lagi pada musim 2024-2025 mendatang. Oleh sebab itu, mereka mengirim surat peringatan tersebut agar 3 tim itu tidak bermasalah mengenai aturan financial fair play di masa depan. Alessandro Florenzi ungkap penyesalannya usai jalani laga derby. Rossoneri tak mampu memecah kebutuhan walaupun bermain baik saat melawan Inter Milan di babak semifinal leg pertama Coppa Italia yang berlangsung dini hari kemarin. Kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol, dan penentuan siapa yang berhak lolos ke semifinal akan ditentukan pada 20 April mendatang. Pada akhir pertandingan ini, pelatih Stefano Pioli akhirnya memilih untuk membangku cadangkan Brahim Diaz yang tampil flop dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebagai gantinya, pelatih berusia 56 tahun itu menurunkan Radek Ruud yang sayangnya penampilannya juga sangat mengecewakan. Selain Brahim Diaz, pemain inti lain yang diistirahatkan Pioli adalah bek kanan David Calabria. Sang wakil kapten digantikan oleh Alessandro Florenzi yang tampil cukup solid dalam membentuk serangan Inter dari sayap kiri. Namun demikian, Florenzi mengungkapkan penyesalannya dalam pertandingan itu. Tingkat pertumbuhan itu penting dibandingkan dengan 2 pertandingan terakhir. Penyesalannya adalah untuk babak pertama. Di babak kedua ada permainan yang lebih seimbang, ucap dari Florenzi. Kami harus memulai dari penampilan malam ini dan mengembalikannya saat melawan Napoli. Kami harus berani dan percaya diri. Saya harus selalu memberikan apa yang dimiliki dan selalu berusaha membuat pelatih kesulitan. Kami semua mencoba mendayung ke arah yang sama. Kami harus mengenali permainan Napoli dan jejak yang diberikan oleh pelatih Spalletti kepada mereka. Saya pikir itu benar untuk memiliki persaingan yang sehat, tutup dari Florenzi. Di pertandingan berikutnya, AC Milan akan bertandang ke San Paolo untuk melawan tim pemuncak klasemen Serie A, Napoli. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi raihan 57 poin, dan kemenangan atas tim rival akan selalu bermakna lebih dari 3 poin. Terkuak, begini rencana Milan rampungkan transfer Buffon dari Lille. AC Milan dikabarkan telah melanjutkan negosiasi terkait transfer Steven Buffon dari Lille setelah mercato Januari berakhir, dan mereka kini memimpin perburuan.
Wartawan Sky Sport melaporkan bahwa manajemen Rossoneri telah memutuskan strategi yang akan diadopsi untuk mengamankan servis Botman, dan mereka telah mengambil beberapa langkah yang sangat penting. Pemain internasional Belanda tersebut telah berada di puncak daftar target Milan cukup lama, dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mengidentifikasi sebagai profil yang ideal untuk saat ini dan masa depan. Sementara manajemen Elliott selalu mendukung investasi pada bintang muda berbakat dengan masa depan yang terjamin, sehingga mereka telah memberikan lampu hijau untuk kesepakatan tersebut. Rossoneri sejatinya telah berupaya merekrutnya Januari lalu, tetapi selalu menemui hambatan, dan setelah evaluasi yang cermat mereka memutuskan untuk tidak berinvestasi pada bek lain yang merupakan solusi sementara. Newcastle United juga menginginkan bek tengah 22 tahun tersebut dan menawarkan sekitar 50 juta euro atau setara dengan 800 miliar rupiah. Namun Les Dogas menolaknya. Hal tersebut lantas memaksa Diavolo segera bergerak untuk mencoba mengalahkan kompetitor mereka musim panas mendatang, sehingga pada pekan kedua Februari kemarin sempat terjadi pertemuan positif antara rombongan mantan starlet Ajax, Paolo Maldini dan Ricky Massara di AC Milan. Strategi klub adalah mendapatkan persetujuan pemain dan kemudian duduk bersama Lille untuk menegosiasikan harga yang diminta. Preferensi Botman untuk bergabung dengan Rossoneri muncul dari pertemuan tersebut, dan saat belum ada yang dituntaskan, raksasa Serie A tersebut berada pada posisi yang kuat dalam negosiasi. Masih harus dipahami berapa harga yang diminta oleh Lille terhadap sang pemain. Milan bakal lanjutkan negosiasi transfer Renato Sanchez. AC Milan dikabarkan berencana melanjutkan negosiasi dengan agen Jorge Mendes mengenai peluang transfer gelandang Lille Renato Sanchez musim panas mendatang. Rossoneri terus-terusan dikaitkan dengan kepindahan Sanchez sebagai calon pengganti Frank Kessie yang kontraknya akan berakhir pada penghujung musim. Ia telah menemukan kembali performa terbaiknya lagi bersama Les Dogas setelah menjalani masa sulit di Bayern Munchen, dan ia bisa melanjutkan menjajal tantangan baru musim panas mendatang. Menurut pemberitaan Antonio Vitiello, Milan diperkirakan akan mengadakan pembicaraan baru mengenai kesepakatan untuk memboyong pemain internasional Portugal tersebut dalam beberapa hari mendatang. Mereka sejatinya berupaya mendaratkannya ke Serie A pada jendela transfer Januari lalu, tetapi tidak berhasil. Paolo Maldini dan Ricky Massara akan mencoba untuk mencapai kesepakatan sebelum musim panas bergulir, dan dengan demikian mereka bisa menghilangkan resiko persaingan dengan klub lain. Dan mereka juga cukup percaya diri untuk melanjutkan diskusi dengan Mendes yang merupakan agen gelandang 24 tahun tersebut mengenai perpanjangan kontrak Rafael Leao hingga 2026. Kontrak Sanchez bersama Lille bakal berakhir pada musim panas 2023, sehingga klub Liga 1 itu tidak akan dapat memasang harga tinggi terhadap sang pemain. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa mereka diperkirakan menginginkan tebusan 25 juta euro atau setara dengan 400 miliar rupiah agar bersedia melepas mantan bintang Benfica tersebut. Nominal yang jelas ingin diturunkan oleh Milan.